Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri karena 33 Politeknik Pengayoman Indonesia. Nama Andrea Fiputra, NRT 2022.2536.101, Prodi Hukum Pidana. Hari ini saya akan membahas tentang wacana yang sedang ramai dibahas, yaitu rencana agar sekitar 1.000 warga Gaza dievakuasi sementara ke Indonesia. Yaitu konflik di Gaza telah menyebabkan kerusakan besar dan krisis kemanusiaan yang berat. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dan mendukung kuat kemerdekaan Palestina ikut memberi perhatian. Pada 9 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengevakuasi yang terluka, yang trauma, dan anak-anak yatim dari Gaza ke Indonesia, dengan target awal sekitar 1.000 orang untuk sementara. Namun pemerintah juga dengan tegas menolak konsep pemindahan permanen warga Gaza atau dipaksa keluar dari tanahnya. Dan apa sebenarnya yang direncanakan? Yaitu pemerintah Indonesia mengusulkan agar warga Gaza yang terluka, trauma, atau anak yatim dievakuasi secara sementara ke Indonesia guna dapat perawatan medis dan perlindungan sementara. Dan lokasi yang telah disiapkan adalah Pulau Galang di Kepulauan Riau. Pulau yang pernah difungsikan sebagai kamp pengungsi dan memiliki fasilitas medis. Untuk waktu tinggal mereka di Indonesia bersifat sementara, dengan catatan bahwa mereka akan kembali ke Gaza setelah kondisi memungkinkan. Dan di balik niat kemanusiaan, ada beberapa tantangan dan kritik yang biasanya muncul. Yaitu pertama, izin dan persetujuan dari Palestina. Indonesia menyatakan bahwa semua langkah hanya bisa diambil setelah mendapat persetujuan dari pihak Palestina dan negara-negara Arab terkait. Yang kedua, risiko pemindahan permanen. Dalam beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa skema ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah pemindahan permanen warga Gaza yang berpotensi mengganggu hak untuk kembali ke tanah mereka. Untuk yang ketiga, logistik dan keamanan. Yang telah sebagaimana evakuasi dilakukan, bagaimana pemulangan ke Gaza nanti, bagaimana menjamin warga yang dievakuasi tak kehilangan hak mereka, semuanya kompleks. Dan yang terakhir, persepsi internasional dan hukum perang. Ada bahwa setiap bentuk pemindahan massal warga sipil dalam kondisi konflik bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional. Dan dari sudut pandang Indonesia, pemerintah menegaskan bahwa inisiatif ini adalah kemanusiaan yang sementara, bukan untuk mengubah demografi atau menggantikan hak warga Gaza. Juga Indonesia menawarkan bentuk lain seperti perawatan medis dalam maupun warga Gaza, serta mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Namun Indonesia juga harus berhati-hati menjaga agar peran kemanusiaannya tidak digunakan sebagai alibi bagi pemindahan paksa atau permanen warga Gaza. Bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, ini relevan karena menunjukkan posisi aktif Indonesia di kancah internasional dan